Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Yuk sama-sama kita belajar tentang organisasi periode bertahan. Masa periode bertahan ini bagian dari materi pergerakan nasional di kelas 11 Sejarah Indonesia. Periode bertahan adalah periode pergerakan nasional yang dilakukan dengan cara yang lebih kooperatif atau sifat moderat. Sifat moderat ini menandakan bahwa perlawanan tidak dilakukan dengan terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilatar belakangi karena banyak organisasi radikal yang pada periode sebelumnya dibubarkan oleh Belanda. Periode bertahan juga menandakan akhir dari masa pergerakan nasional pada masa penjajahan kolonial Belanda dan menandakan bahwa ini adalah periode menuju masa kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada masa periode bertahan, banyak perjuangan yang dilakukan oleh rakyat, salah satunya melalui Volksraad atau Dewan Rakyat. Volksraad adalah sebuah badan penasihat untuk pemerintah Hindia Belanda. Dibentuk pada 16 Desember 1916 namun baru diresmikan pada 18 Mei 1918. Volksraad diketuai oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Graaf van Limburg-Stirum atas nama pemerintah kolonial Belanda. Meski wewenangnya terbatas, Volksraad menjadi satu-satunya wadah yang aman untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Jika di masa sekarang, kedudukan Volksraad sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tokoh nasional Muhammad Husni Tamrin atau M.H. Tamrin yang berasal dari golongan moderat memanfaatkan Volksraad sebagai wadah pergerakan untuk mencapai kemerdekaan. Di tanggal 27 Januari 1930, M.H. Tamrin memprakarsai berdirinya fraksi nasional melalui Volksraad dengan tujuan 1. Mendesak segera diadakan perubahan ketatanegaraan. 2. Menghapus semua perbedaan bentuk politik, ekonomi, dan pendidikan akibat penjajahan. Namun ternyata, fraksi nasional ini tidak pernah berhasil mempersatukan seluruh tokoh nasional dalam mencapai satu tujuan. Berikut ini adalah organisasi-organisasi yang ada pada periode bertahan. Yang pertama ada Taman Siswa, yang kedua Partai Indonesia Raya atau Parindra, yang ketiga Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat di tanggal 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Organisasi ini didirikan atas 3 asas. Yang pertama, Ing Ngarsa Sungtulodo atau guru wajib menjadi teladan siswanya. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karsa, yang artinya guru harus bisa memotivasi siswanya agar dapat berkembang sesuai minat dan bakat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya. Taman Siswa adalah organisasi pergerakan dalam bidang pendidikan yang tujuannya memberikan pengajaran dan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia atau untuk warga pribumi saat itu. Perjuangan Taman Siswa mengalami hambatan karena pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang untuk menutup sekolah-sekolah liar, yaitu sekolah yang bukan didirikan oleh pemerintah. Tentunya Taman Siswa menjadi sasaran dari larangan ini. Namun, undang-undang tersebut akhirnya berhasil dihapus di tahun 1933 melalui perjuangan yang sangat panjang. Karena jasa Ki Hajar Dewantara sangat besar dalam dunia pendidikan nasional, maka tanggal 2 Mei atau hari kelahirannya pada akhirnya diperingati sebagai Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Dan semboyan Tutwuri Handayani yang sudah tidak asing lagi bagi kita saat ini, pada akhirnya memang dijadikan asas dalam lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Hingga kini, perguruan Taman Siswa masih aktif dalam memajukan pendidikan nasional.
Yang kedua ada Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra adalah gabungan organisasi Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia atau PBI yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada 24 sampai 26 Desember 1935 melalui sebuah kongres di Surakarta. Parindra memiliki tujuan menyatukan partai-partai kecil untuk memperoleh kekuatan partai yang lebih besar. Adapun sifat pergerakan dari Parindra yaitu sifat kooperatif atau moderat terhadap pemerintah kolonial dan akhirnya membuat beberapa anggotanya berhasil memperoleh kedudukan dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Selain berjuang melalui Volksraad, Parindra juga membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Adapun contoh konkretnya dengan cara mendirikan rukun tani dan rukun pelayaran. Organisasi yang ketiga ada Gabungan Politik Indonesia atau biasa disingkat menjadi GAPI. GAPI didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada 21 Mei 1939. Adapun partai-partai yang bergabung dalam GAPI yaitu ada Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik Indonesia, Pasundan, Persatuan Minahasa, dan PII. Latar belakang dibentuknya GAPI yang pertama karena peristiwa kegagalan petisi Sutarjo. Yang kedua, kegentingan internasional terhadap paham fasisme. Yang ketiga, sifat pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat Hindia Belanda atau rakyat pribumi. Meskipun bergabung dengan GAPI, namun partai-partai yang tergabung dalam GAPI memiliki kemerdekaan penuh dalam program kerjanya masing-masing. GAPI hanya berfungsi sebagai penengah jika terjadi konflik antar partai yang tergabung dalam anggotanya. Kongres pertama GAPI diadakan tanggal 4 Juli 1939 dengan semboyannya Indonesia Berparlemen. Dalam kongres ini, GAPI menuntut supaya adanya perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Keputusan yang penting dari kongres tersebut yaitu yang pertama, ada penetapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Yang kedua, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Dan yang ketiga, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bisa disimpulkan bahwa kongres pertama yang diadakan oleh GAPI membawa perubahan yang sangat besar terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Nah, itulah dia organisasi-organisasi pergerakan yang ada pada periode bertahan. Kita cukupkan pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.